Alkitab kita di dalam surat 2 Timotius. Ya, saya hari ini terpaksa harus pakai masker ya, karena saya sedang flu berat. Karena sampai aroma ini sudah nggak cium memang berat. Untung sudah tidak di masa COVID. Oke, baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada Timotius, surat yang kedua, 2 Timotius 3. Kita baca ayat 10 hingga ayat 17. Saya akan membacakan ayat yang genap dan jemaat boleh membaca ayat yang berangka ganjil. Demikian seterusnya kita bergantian hingga ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam Pembacaan Kitab Suci. Mungkin kalau agak berbeda ini karena saya pakai yang TB2. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita, menganiaya, dan sengsara seperti yang menderita di Antioquia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu derita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diberkati untuk setiap perbuatan baik. Oke, baik. Amin. Sampai di sana pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu kecukupan Alkitab sebagai pedoman manusia. Kecukupan Alkitab atau firman Tuhan, firman Tuhan yang hari ini yang ada di tangan kita itu Alkitab sebagai pedoman manusia. Ya, sebagai pedoman manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini konteks dekatnya. Ini sebenarnya Paulus semacam ya kita katakan menasehati si Timotius. Timotius yang saat itu menjadi pelayan Tuhan di usia yang masih muda, dia dipercayakan dan ada nasihat-nasihat yang sangat indah tentunya, supaya Timotius bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang konsisten, yang bisa membuat orang-orang yang dilayani ini imannya bertumbuh semakin setia, bukannya makin kacau, udah jelas. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya salah satu himbauannya bahwa Timotius tidak usah repot-repot, susah-susah untuk gimana caranya, ya gimana caranya sih menjadi seorang pelayan yang baik. Gimana sih caranya? Ya, nggak usah dia susah-susah mikir ya. Kenapa? Karena Paulus bilang engkau telah mengikuti ajaranku, ya, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, dengan itu Timotius sudah cukup menjadi seorang pelayan yang the best, meskipun di usia yang muda, ya. Karena dia memiliki seorang bapak rohani yang wow, seorang Paulus. Kurang apa Paulus dalam pelayanannya, gitu kan?
kita baca kehidupan Paulus dalam dunia pelayanan dia luar biasa. Dan Timotius katanya telah mengikuti apa yang dilakukan oleh Paulus. Selain itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain dia mengikuti apa yang telah dilakukan Paulus, dia adalah seorang anak muda yang memang sejak kecil. Wow, saya lihat dalam bahasa Inggris, ini bukan anak kecil yang misalnya ya remaja kan bisa dikatakan anak kecil ya. Ini betul-betul masih di usia yang mungkin baru belajar. Ini memang sudah disuguhkan tentang kitab suci. Ya kalau hari ini mungkin saya bisa umpamakan, kebetulan anak saya dua-duanya masih kecil-kecil. 1 tahun sama 3 tahun, 4 tahun. Ya. Sejak usia 1 tahun ini ya, ini karena dalam bahasa Inggris ya, kata yang dipakai di sini bisa juga dalam pengertian baby. Ya. Jadi sedini mungkin. Sudah sejak dini mungkin Timotius ini sudah diperkenalkan tentang apa? Kebenaran. Tentang kebenaran. Makanya saya bilang penting sekali anak kita itu dibiasakan untuk terlepas dari mereka lari sana sini, itu tanggung jawab kita. Tetapi kita ingin mereka itu mengenal kebenaran sedini mungkin, dan itu akan membuat mereka menjadi anak yang wow. Kita sudah dapatkan contoh di sini Timotius, imannya mantap, bahkan dengan itu dia dipakai Tuhan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan katanya di sini ada satu peringatan juga yang Timotius perlu tahu, bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, meskipun Paulus bilang kamu sudah mengalami bersamaku, apa yang kualami itu kamu juga sebenarnya sudah alami, benar, kamu sudah saksikan, alami. Tapi katanya di sini selanjutnya, sedangkan orang jahat dan menipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Wah, ini dia. Jadi penganiayaan terhadap orang-orang yang dengan setia berjalan dalam kebenaran itu ada. Ya dan amin. Ya mungkin porsinya di segala di setiap zaman beda-beda. Ya, penganiayaan yang kita alami hari ini ya kan tidak se ekstrim dengan yang Paulus dan Timotius alami. Tapi bukan berarti kita hari ini tidak teraniaya. Ya secara fisik mungkin belum, tapi secara psikologi mental ada. Ya ada. Kan meskipun masih belum seberapa, apalagi kita di Manado masih enjoy. Tapi mereka yang hidup di daerah lain kayak di Jawa, saya ingat Bapak Rohani saya bilang, siapa yang berani ke Madura? Buka GBIA di Madura. Wah, saya bilang ini kalau ibarat dulu bawa motor Kawasaki Ninja, mereka bilang bunga keranjang sudah di belakang, buntutin. Wah, itu jelas porsinya berbeda. Tetapi yang satu hal yang perlu kita tahu di sini, termasuk Timotius saat itu, bahwa mereka yang menyesatkan, yang jahat, yang berbuat jahat itu ada, dan mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Nah ini dia. Jadi mereka yang menyesatkan akan tetap menyesatkan, dan mereka disesatkan. Wow. Menyesatkan dan disesatkan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di tempat ini tidak ingin hal itu terjadi. Betul nggak? Iya, betul. Kita adalah orang-orang yang dengan mata rohani, firman Tuhan bilang, yang mampu menilai segala sesuatu. Menilai segala sesuatu dari kehidupan seseorang. Begini. Meskipun kita tidak langsung ngomong karena tapi kita bisa lihat kehidupannya, ini orang sudah beriman atau belum. Terlebih kita bisa melihat mana orang yang sedang mengikuti pengajaran yang salah, sesat, dan mana yang tidak. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya 1 minggu ini cukup ini di WA baku balas dengan salah satu kawan lama saya. Wah, saya susah sekali jelaskan dia bagaimana ya. Anda harus percaya bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman Tuhan. Ini saja saya begitu sulit. Gimana dia bisa yakin gitu? Membuat dia yakin. Bukan berarti penjelasan saya kacau ya. Tapi dia sudah terlihat begitu mengeraskan hatinya. Dia tidak mau tahu tentang ayat-ayat yang saya sampaikan, saya berikan. Kenapa? Karena dia percaya hari ini masih ada mimpi, ada wahyu, ya, penglihatan, nubuatan. Saya bilang, wow. Saya bilang, ya, hari ini Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Dia bilang, tidak, firman Tuhan itu kan hidup. Saya bilang, ya benar, amin. Tapi bukan berarti dia hidup terus kita percaya penglihatan, mimpi, nubuatan, lain sebagainya. Mana bisa? Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Mengapa? Karena orang seperti ini biasanya adalah orang yang tidak merasa puas Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan. Dia tidak merasa cukup bahwa Alkitab ini sudah bisa memenuhi semua kebutuhan dia tentang kebenaran, mengenai kebenaran. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang yang seperti ini akan jatuh seperti yang Paulus sampaikan, menyesatkan dan disesatkan. Wow. Karena berangkat dari pengertian yang salah, pemahaman yang salah, dia bisa menjadi orang yang terlibat dalam penyesatan. Dan dia menjadi orang yang selain terlibat dalam penyesatan, jelas dia adalah orang yang akan masuk dalam korban dari penyesatan itu juga. Yaitu yang tersesatkan, yang disesatkan. Sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan titik awalnya adalah kita harus paham bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya firman Tuhan. Ini adalah kanon tertutup, patokan yang pas, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ini adalah satu-satunya ukuran barometer kita dalam hal mencari kebenaran, dalam hal menjalani hidup di dalam Yesus Kristus sebagai orang Kristen. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ini sudah cukup, sudah cukup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau cuma perhatikan di dalam King James Version, di dalam King James Version ayat 17-nya itu saya akan membacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Di sana disampaikan that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good work. Ya, ini furnished. Ini apa? Memperlengkapi dengan apa ya? Sempurna, kita katakan dengan sempurna, dengan betul-betul lengkap. Nggak ada yang tidak terlengkapi. Gitu. Makanya dia kalau di dalam bahasa Yunaninya di sini karena dia pakai apa? Ekertismenos. Ya, saya apa maksudnya? Nah, ternyata di dalam lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan lembaga Alkitab Indonesia ini masih kurang tegas dia. Kurang tegas. Karena ini bukan memperlengkapi yang ya cuma perlengkapi biasa. Ini betul-betul memperlengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Cukup, bahkan lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Oleh sebab itu, ketika firman Tuhan menyatakan dirinya, ya kan di sini, ya, firman Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia
adalah firman yang dihembusi oleh Allah. Kalau di sini kalau kita baca, ingatlah bahwa dari sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau pada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Seluruh kitab suci diilhamkan, dihembusi, dinafaskan oleh Allah. Itu sudah sangat cukup, bahkan lebih daripada cukup untuk menjadi penuntun hidup setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lebih daripada cukup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik adalah apa? Bagian ini disampaikan ketika Alkitab belum selesai ditulis, iya kan? 1 Timotius ini masih jauh sebelum Alkitab itu selesai proses kanonnya. Itu saja firman Tuhan, semua yang diilhamkan Allah sudah cukup memperlengkapi. Apalagi ini masih ditambah sampai kita Wahyu selesai kanon, meluber, sangat cukup. Nah lantas hari ini ngapain lagi kita berharap ada mimpi, sesuatu yang Tuhan bilang sudah selesai, ada bahasa roh yang sebenarnya Alkitab tidak juga mencatat bahasa roh yang adalah bahasa lidah. Ngapain mengharapkan nubuat lagi hari ini, seolah-olah firman Tuhan Alkitab tidak cukup sehingga kita tunggu Tuhan ngomong langsung. Maksudnya apa? Ya sebenarnya orang yang demikian adalah orang yang tidak menyadari bahwa Alkitab adalah satu-satunya jalan bagi dia, solusi bagi dia untuk memperlengkapi hidupnya sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang bilang, Pak, kamu bisa ngomong begitu karena belum alami, Pak. Saya berdoa kamu bisa alami. Saya bilang tidak usah kamu repot-repot doakan. Saya juga tidak ada niat untuk alami itu dan tidak akan pernah mau gitu. Saya tidak mau menjadi orang yang menyakiti hati Tuhan. Saya kasih baca orang yang demikian. Saya bilang coba kamu baca di dalam Galatia pasal 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Wah, dia bilang, ya itu kan berbeda, Pak. Ini yang disampaikan sama, Pak. Ya kalau sama ngapain dia datang? Betul nggak? Kita baca sendiri kan bisa. Iya toh? Ya, ngapain dia harus datang repot-repot? Ya kita tinggal baca di sini. Oh agak beda. Oh iya beda, firman Tuhan bilang apa? Terkutuklah dia. Sudah selesai. Lagian itu adalah malaikat pembangkang. Malaikat yang taat, berani tidak dia melakukan kesalahan? Tidak berani. Yang datang itu jelas adalah malaikat pembangkang. Dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak menyadari, tidak tahu, bahkan tidak puas bahwa Alkitab ini sudah lebih daripada cukup untuk dia. Lebih daripada cukup. Bahkan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang perfect melakukan itu semua yang dalam sini. Nah kalau ada yang perfect, berarti ini orang, kata salah satu pendeta terkenal apa? Sudah sempurna. Harus sempurna. Ya memang ada. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Pak, Bapak harus alami. Saya bilang tidak ada. Saya tidak ada niat sama sekali untuk nanti ketemu Tuhan Yesus di kamar, di dinding. Saya bilang tidak mau saya. Karena saya tahu itu bukan Tuhan Yesus, itu iblis. Kalau itu pun malaikat, itu adalah malaikat pembangkang. Ya, dan ia juga iblis gitu. Ya.
Tuhan Yesus tidak mungkin melakukan kesalahan. Dia tidak mungkin menentang firman-Nya sendiri. Tidak mungkin. Dia bilang, wah, masa apa enggak ada? Masa enggak ada? Masa enggak ada? Karunia melakukan mujizat dan lain sebagainya. Bapak juga tidak percaya. Sebenarnya saya tidak percaya hari ini. Dulu saya percaya. Maksudnya di zaman ketika Alkitab belum selesai, saya percaya. Tapi hari ini setelah Alkitab selesai ditulis, semuanya sudah tidak ada lagi. Wah, Bapak ini betul-betul ya tidak percaya firman Tuhan. Saya bilang justru saya saking percaya firman Tuhan, sangat percaya firman Tuhan. Maka saya katakan itu tidak mungkin hari ini dari Tuhan. Para rasul Pak melakukan mujizat yang betul, melakukan mujizat untuk membuktikan mereka rasul. 1 Korintus 12 ayat 12 katakan. Semua yang kulakukan tengah-tengahmu itu membuktikan bahwa aku rasul, kata Paulus. Kalau bukan rasul, bisa tidak lakukan? Ya, bisa, karena itu tidak bisa. Karena itu hanya identitas sebagai rasul. Apa kepentingannya saya diberikan Tuhan karunia itu? Untuk buktikan apa hari ini? Kenapa rasul harus diberikan karunia-karunia seperti itu? Supaya mereka didengarkan. Kalau rasul tidak didengarkan, perkataan mereka tidak dihiraukan, hari ini tidak ada jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tidak mungkin kita bisa dengarkan Injil yang benar. Wow, Bapak ini Tuhan Yesus juga lakukan. Saya bilang, Tuhan Yesus bukan rasul. Saya bilang, ya Tuhan Yesus lakukan mujizat juga. Untuk apa? Untuk membuktikan dia Mesias. Coba kita baca di dalam Lukas. Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44-nya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Jadi semua dalam perjanjian lama itu memberitahukan informasi mengenai Yesus, mengenai juru selamat yang akan datang, mengenai domba korban yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa ketika Sang Mesias yang dijanjikan ini datang, domba yang dimaksud itu datang, hakikatnya datang, juru selamat yang dijanjikan itu datang, dia akan melakukan mujizat. Dia akan melakukan mujizat. Dan itulah yang kita temukan di dalam kitab Yesaya. Kita dapatkan Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6. Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata di sana, pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini nubuatan tentang Mesias itu. Itu sebabnya ketika kita temukan di dalam Lukas pasal 7 ayat 22, ketika Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk pergi mengkonfirmasi, haruskah kami menunggu yang lain? Tuhan Yesus bilang apa? Pergi sampaikanlah. Orang buta melihat, orang timpang lumpuh berjalan. Wah sudah, para murid langsung pergi ngomong, Guru Yohanes, kata orang yang kami pergi konfirmasi katanya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Sudah Yohanes, sudah selesai tugas saya. Benar, inilah yang kami nantikan. Inilah yang dinubuatkan perjanjian lama. Nah hari ini orang melakukan mujizat, masih mengejar karunia-karunia, melakukan mujizat untuk apa? Untuk membuktikan mereka Mesias. Saya bisa ikuti secara literal pemikiran, ya benar,
kamu untuk membuktikan kamu Mesias palsu. Iya kan? Karena firman Tuhan bilang apa? Di hari-hari yang terakhir akan begitu banyak orang akan Mesias palsu akan bermunculan. Mereka akan melakukan mujizat, nubuat. Dan mereka memakai namaku. Nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Makanya hari ini ada orang yang tidak sadar. Oh, ini hambanya yang diurapi. Tidak sadar dia. Sang diurapi adalah kerajaan Mesias, Yesus Kristus. Saya tidak mau masuk ke maju ke mimbar terus dibilang oleh hambanya yang diurapi. Saya tidak ada niat untuk jadi Mesias. Tidak ada. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, lihatlah betapa kacaunya ketika ada orang yang tidak merasa puas bahwa Alkitab ini sudah cukup, bahkan lebih daripada cukup sebagai penuntun hidup dia. Penuntun dia untuk ketemu dengan kebenaran. Maka kita betul-betul paham bahwa Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan. Dia tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Oh Pak, Bapak membatasi Tuhan. Saya bilang tidak. Kita tidak membatasi Tuhan. Siapa kita bisa membatasi Tuhan? Yang ada justru sebaliknya. Tuhan karena begitu mengasihi kita, Dia kasih batas kita supaya tidak sembarang percaya. Tapi Pak kan, wahyu Tuhan kan Tuhan bisa kapan saja turunkan wahyu. Tidak benar, bisa saja, kapan saja, betul. Tetapi jelas hal yang paling pertama Tuhan tidak mungkin bisa menabrak firman-Nya, menentang firman-Nya. Dan ingat, kita jangan merasa aneh bahwa Tuhan hari ini tidak berbicara langsung. Tidak mengutus nabinya, tidak mengutus ini, menurunkan wahyu. Kenapa? Karena sebelum kita sudah pernah ada di mana masa itu Tuhan tidak menurunkan wahyu kepada manusia. Kapan itu terjadi? Sejak selesainya kanon perjanjian lama dan menanti kanon perjanjian baru dimulai. Sejak selesainya kitab Maleakhi ditulis, itu ada 400 tahun sampai Injil Matius. Itu Tuhan tidak berbicara, tidak turunkan wahyu. Lantas apakah mereka yang saat itu menuntut Tuhan kenapa ini itu? Ya kayaknya sih ada. Makanya saat itu banyak muncul kitab-kitab yang tidak masuk dalam kanon. Kitab Apokrifa dalam muncul di masa-masa itu. Masa kegelapan. Yang sebenarnya mereka hanya puas saja. Mereka hanya memakai saja kitab perjanjian lama sebagai penuntun hidup mereka. Sembari mereka menanti Mesias yang akan datang. Dan akhirnya karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak puas dengan firman Tuhan saat itu, kanon perjanjian lama, maka muncullah kitab-kitab Yudas lah, segala macam. Semua itu muncul di masa itu. Dan hari ini kita tidak masukkan dalam kanon. Tidak masuk dalam kanon kita. Kenapa? Tuhan Yesus tidak pernah kutip dari kitab Yudas. Para rasul juga tidak pernah kutip. Jemaat-jemaat mula-mula tidak ada catatan bahwa mereka mengakui itu. Dan orang Yahudi terlebih tidak pernah mengakui itu masuk di dalam kanon perjanjian lama. Maka itu bukan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya mereka semua yang masih percaya wahyu-wahyu di luar kanon Alkitab perjanjian lama, sampai kita Maleakhi perjanjian baru, sampai kita wahyu, pasti ada kekacauan. Mereka hari ini yang percaya kitab-kitab Apokrifa, kacau enggak? Kacau. Selain masih percaya ada wahyu-wahyu liar, percaya yang tertulis itu, sampai menghasilkan kacau balau gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak mungkin melakukan kesalahan. Tuhan tidak mungkin menabrak apa yang sudah Dia firmankan. Di dalam 1 Korintus pasal 13, ayat yang sudah sangat sering kita baca.
ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti. Ya, di TB2 dia sudah memakai bahasa lidah. Nah, ini benar nih. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi yang sempurna itu apa? Wow, hanya kita yang melihat itu sebagai Alkitab. Yang sempurna adalah Alkitab. Karena di balik kata sempurna itu dalam bentuk netral, bahasa Yunaninya. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada netral, feminim, ada maskulin. Netral itu kepada benda. Feminim itu kepada perempuan atau betina. Dan maskulin itu kepada laki-laki. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan sangat jelas. Bahkan firman Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa ketika yang sempurna yaitu Alkitab datang, ya, selesai ditulis, jadi satu kanon, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap dengan sendirinya, akan hilang. Ya. Benar, dia bilang kamu tidak percaya mimpi, tidak percaya penglihatan kah, tidak percaya bahasa lidah kah? Saya bilang saya percaya. Tetapi tidak lagi hari ini itu berlaku. Berlakunya adalah ketika Alkitab belum selesai ditulis. Bahkan di 1 Korintus pasal 14, Paulus masih menghimbau jemaat Korintus untuk mengejar karunia pernubuatan. Mengapa? Karena meskipun peringatan tentang karunia-karunia ini akan lenyap ketika yang sempurna datang, tetapi saat itu yang sempurna memang belum datang. Makanya di pasal 14 masih dihimbau untuk mengejar. Tapi ketika itu sudah datang, maka itu dengan sendirinya selesai. Dengan sendirinya selesai. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bagi mereka yang masih mempercayai itu semua, bagi mereka yang masih meyakini dan mengejar itu semua, ya kan? Prakteknya juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena salah satu teman saya itu dia ngomong, kamu tidak percaya bahasa lidah? Saya bilang, ya, saya percaya itu Tuhan pernah pakai. Hari ini tidak. Kamu belum pernah alami. Saya bilang tidak ada, saya tidak ada niat alami. Lagian sekarang prakteknya itu kacau balau. Karena di pasal 14 di situ itu ada aturan lainnya tentang bahasa lidah. 1 Korintus pasal 14 dan 13-14 bahkan. Ya. Ada aturan lainnya. Ya. Harus ada penafsir, penerjemah. Kedua, harus bergantian. Bukan serentak hari ini. Siapa yang pernah? Ya, saya sudah pernah ada di, meskipun saya bukan backgroundnya dari sana, tapi saya pernah ikut persekutuan. Wah, itu kayak kita kasih makan ayam gitu kan. Kalau makanannya sudah dihambur, semuanya udah bunyi. Waduh. Si kalibilibi, si karaba-raba, dulunya si karaba-raba. Ya, belakangan saya kok udah si kalibilibi ya, udah ganti ternyata. Sudah ganti. Dan hampir semua yang di situ akan bersuara sama-sama. Jadi kita yang mana ini? Ya, firman Tuhan bilang apa? Bergantian. Dan jumlahnya juga dibatasi. Jumlahnya maksimalnya berapa? Dibatasi. Dalam satu kali pertemuan jemaat. Bukan semuanya. Selain jumlahnya dibatasi, itu harus bergantian. Fungsinya untuk apa? Firman Tuhan bilang, untuk membangun jemaat. Ini untuk membangun jemaat, bukan untuk menunjukkan apa, show off gitu kan. Saya seolah-olah lebih rohani daripada yang lain.
Wah, dia belum mendapatkan jamuahan Roh Kudus. Dia belum diurapi oleh Roh Kudus. Makanya dia belum bisa berbahasa lidah. Oh, saya sudah. Wah, ini kacau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita jangan pernah mengharapkan lagi saya diurapi Roh Kudus. Karena apa? Karena sesuai dengan firman Tuhan, Efesus 1 ayat 13 katakan, setelah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia percaya dia dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hatinya. Otomatis. Tidak perlu lagi ada satu orang datang sok-sok jadi Tuhan Yesus. Terimalah Roh Kudus. Ini banyak hal yang dia langgar. Satu, Roh Kudus ini pribadi Allah. Siapa kita yang sok-sokan mau perintah dia? Makanya yang bisa lakukan itu hanya Tuhan Yesus. Yohanes bilang, wah, yang akan datang ya dari saya yang terkecil, ya, dia yang berkuasa membaptiskan orang dengan apa? Roh Kudus dan dalam api. Wah, dia bilang, wah, kamu salah melihat itu. Saya bilang, saya tidak salah. Karena hanya Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, yang punya kuasa, yang bisa ngomong sama pribadi yang lain untuk masuk ke dalam hidup seseorang, hati seseorang. Kita siapa? Kalau istilah kerennya hari ini ya, kalau meme hari ini bilang kamu siapa? Ini Roh Kudus pribadi Allah. Emang kita lebih besar dari dia? Setidaknya setara. Betul enggak? Tuhan setara. Jadi ada banyak hal yang kacau. Dan ini start dari apa? Dari dia tidak puas Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan. Harga mati. Wow. Untuk apa katanya? Kita kembali ke dalam Timotius tadi. Cukup untuk apa katanya di sini? Dari ayat 14 kita baca, namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntut engkau kepada keselamatan melalui iman pada Yesus Kristus. Dan selanjutnya seluruh kitab suci diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kurang apa lagi? Betul enggak? Kurang apa lagi? Oh, supaya saya semakin mengasihi Tuhan, rajin baca Alkitab, belajar firman Tuhan, ikut PA, ikut kebaktian. Betul enggak? Bukan berharap, kalau begitu saya tidur saja. Nanti Tuhan datang bisikin saya. Wow, ini kacau. Supaya saya bisa menjadi orang yang bersaksi makin baik, ya. Supaya menuntut orang kepada kebenaran. Pahami dengan benar kebenaran demi kebenaran yang ada dalam Alkitab. Hafal ayat-ayat penginjilan, betul enggak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk memperbaiki kelakuan. Wow. Alkitab ini standar moral yang paling tinggi, betul enggak? Standar moral paling tinggi. Tidak ada kitab manapun yang mengajarkan standar moral yang lebih dari Alkitab. Nah, kalau dia adalah standar moral yang paling tinggi, masa dia tidak bisa memperbaiki kelakuan seseorang? Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Masih mengharapkan malaikat yang bisikin? Ingatkan. Ya, ada kurang, saudara. Dia dikasihi Tuhan. Ya. Di sini untuk menyatakan kesalahan. Ini adalah kebenaran. Dia adalah Allah yang menjadi dalam bentuk tertulis hari ini. Firman Tuhan. Kesalahan apa yang tidak bisa ditunjuk dari sini? Yang tidak bisa terang benderang? Tidak ada satu kesalahan yang terluput dari firman Tuhan, penilaian firman Tuhan. Tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada. Bahkan firman Tuhan bilang,
hatimu yang tidak beres saja ketika memandang seorang perempuan kamu sudah berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan cukup, bahkan lebih daripada cukup. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi orang yang terkikis imannya, terkikis keyakinannya, yang dulunya yakin bahwa firman Tuhan satu-satunya firman Tuhan, tetapi kita bergeser. Ini bahaya, jangan sampai. Dan marilah, kalau ada yang masih meragukan, yakinlah bahwa Alkitab itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rohanimu. Bahkan bukan hanya rohani, kebutuhan kita selama kita hidup di dunia ini. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kebenaran dan kerajaan, maka semuanya akan ditambahkan. Kebenaran, cari isi firman Tuhan, maka semua yang lain Tuhan tambahkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran yang kami boleh dapatkan, dan biarlah kebenaran ini mengingatkan kami, memantapkan iman kami, supaya kami bisa dengan yakin terus bahwa firman-Mu, Alkitab yang ada di tangan kami, ini adalah satu-satunya penuntun hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.